Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Ainur Rofiah dari Prodi S1 Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma Pemrograman dengan dosen pengampu Bu Tiani Wahyu Utami, yaitu tentang tutorial penggunaan Pascal. Berikut ini videonya. Program statement pemilihan sederhana dan majemuk. Yang pertama ada statement if pemilihan sederhana. Dengan contoh kasus, jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 60, maka mahasiswa dinyatakan lulus pada suatu mata kuliah. Dan jika nilai ujiannya kurang dari 60, maka mahasiswa dinyatakan tidak lulus dalam mata kuliah tersebut. Oke, pertama yang harus kita lakukan yaitu membuka aplikasi Pascal hingga tampilan sebagai berikut. Setelah itu kita mulai mengetik program pemilihan titik koma enter uses crt titik koma enter var nilai titik 2 rel titik koma enter begin c enter clr sjr titik koma writeline kurung buka petik masukkan nilai mahasiswa titik 2 petik kurung tutup titik koma lalu enter writeline kurung buka nilai kurung tutup titik koma enter if kurung buka nilai lebih dari sama dengan 60 kurung tutup dan enter writeline kurung buka mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah kalkulus 1 petik kurung tutup dulu petik dulu baru kurung tutup else enter writeline kurung buka petik mahasiswa M-nya besar kecil gak apa-apa sih sebenarnya, tapi besar aja lah, dinyatakan lulus dalam mata kuliah kalkulus 1 T kurung tutup enter writeline titik 2 and titik. Setelah itu kita run jika udah seperti ini kita simpan dulu, kita simpan dengan nama pemilihan sederhana Safira, jangan lupa. Oke, kalau seperti ini berarti ada yang error. Ini error identifikasinya seperti tadi ya. Oh, ada yang typo guys, ternyata. Kita run, coba lagi run. Masih salah 2 kesalahannya. Kita cari kesalahannya dulu. Kesalahannya karena ini salah sedikit saja tidak bisa di run. Kita masih mencari kesalahan kita, kesalahan saya maksudnya. Oke, harus diteliti lagi. Oke, kita run lagi. Oh, sudah bisa. Kita tunggu ya. Setelah tampilannya seperti ini, lalu kita masukkan nilai mahasiswanya, yaitu 67, kita enter. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah kalkulus 1. Lalu kita run lagi, kita masukkan nilai mahasiswa yang lain, yaitu 45. Kita enter, lihat outputnya, yaitu mahasiswa dinyatakan tidak lulus. Program yang kedua yaitu statement if pemilihan majemuk. Dengan contoh kasus, program untuk menentukan predikat kelulusan mahasiswa, apakah dia cum laude atau tidak. Ketentuan yang digunakan bila ia memiliki IPK di atas 3,5 dan waktu studi di bawah 4 tahun. Seperti dengan cara pertama, kita ketik program predikat cum laude, enter uses crt var IPK, waktu underscore studi T2 real, enter begin, enter
CLR SCR C2 titik koma Brightland kurung buka, masukkan nilai IPK mahasiswa, enter lagi, Brightland IPK Brightland lama studi mahasiswa, kita enter lagi, Brightland waktu underscore studi kurung tutup koma, enter, if IPK lebih dari sama dengan 3,5 and waktu underscore studi kurang dari sama dengan 4,00, then write mahasiswa lulus dengan predikat cum laude, enter lagi, else write mahasiswa lulus tanpa predikat cum laude, enter, Brightland, enter lagi, and titik, taran, kita save dulu. Terdapat error, kita cari errornya, predikat cum laude, tidak usah spasi, dan selain itu IPK kurung tutup tadi typo, maaf. Kita coba run lagi, kita tunggu. Oke, setelah muncul seperti ini, kita masukkan nilai IPK mahasiswa, kita masukkan 4,00, kita enter. Lama studi mahasiswa kita masukkan 3,5, kita enter. Mahasiswa lulus dengan predikat cum laude master, ini kita run lagi, masukkan nilai IPK mahasiswa yang lain, kita masukkan 3,00, kita enter. Lama studi mahasiswa 5,00, mahasiswa outputnya mahasiswa lulus tanpa predikat cum laude. Jenis program yang kedua yaitu ada program pemilihan bertingkat dan bersarang. Yang pertama, pemilihan bertingkat. Dengan contoh kasus, program untuk menentukan apakah suatu tahun itu merupakan tahun kabisat atau bukan. Suatu tahun dikatakan tahun kabisat jika memenuhi aturan berikut. Yang pertama, jika tahun habis dibagi 4 dan tidak habis dibagi 100, maka tahun kabisat. Dan yang kedua, jika tahun habis dibagi 100, maka harus dicek lagi. Jika tahun tersebut habis dibagi 400, maka tahun kabisat. Dan jika tidak habis dibagi 400, maka bukan tahun kabisat. Oke, seperti yang sebelum-sebelumnya, kita ketik dulu program tahun kabisat, users CRT var tahun, integer begin CLR SCR Brightland, masukkan angka tahun, enter, Brightland tahun, enter, if tahun mod 4, ya seperti berikut, ikuti saja. Then begin if tahun mod 400 kurang dari sama dengan 0, then Brightland tahun kabisat, else, enter, Brightland bukan tahun kabisat, and enter, else, Brightland tahun kabisat, enter, and enter, else, Bright bukan tahun kabisat,
kurung, enter, right line, and titik. Kita simpan dulu. Error lagi, maaf karena saya banyak typo. Kita betulkan dulu, kita cari kesalahannya bersama-sama. Mari. Oke guys, ini sudah betul, yang betul ini, yang tadi nggak usah ditiru. Taran, proses, masukkan angka tahun. Saya masukkan angka tahun 58, tahun 58. Kita enter. Tahun 583 bukan merupakan tahun kabisat. Kita run lagi, kita coba-coba tahun yang lain. Tahun 800, ya tahun 800 merupakan tahun kabisat. Kita main dengan tahun yang lain. Kita masukkan tahun 1996 merupakan tahun kabisat. Kita masukkan tahun lain yaitu 2002, tahun kelahiran saya, bukan merupakan tahun kabisat. Oke, kita masukkan angka tahun ini yaitu 2021 dan ternyata tahun ini juga bukan merupakan tahun kabisat. 2. Pemilihan bersarang. Dengan contoh kasus, program untuk memberikan nilai huruf atas suatu nilai angka yang diperoleh mahasiswa, di mana dia mendapat nilai A bila nilai ujiannya lebih dari sama dengan 80. Jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 70, tetapi kurang dari 80, maka mendapat nilai B. Jika nilai ujiannya lebih dari 55, tetapi kurang dari 70, maka mendapat nilai C. Dan jika nilai ujiannya lebih dari sama dengan 40 tetapi kurang dari 55, maka mendapatkan nilai D. Dan yang terakhir, jika nilai ujiannya kurang dari 40, maka mendapat nilai E. Oke, langsung sebelumnya kita ketik program konversi nilai angka ke huruf, uses CRT, enter var nilai T2 byte koma, enter bikin CLRSCR itu koma write, masukkan nilai angkanya T koma red line nilai T koma, enter if nilai lebih dari 80 dan right line nilainya A kurung, enter else if nilai lebih dari sama dengan 70 dan right line nilainya B, else if nilai lebih dari 55 then right line nilainya C, enter else if nilainya nilai lebih dari 40 then right line nilainya D, enter else right line nilainya E, N titik. Kita run, kita simpan dulu. Oke, valid karena ada yang salah. Kesalahannya yaitu ada pada bait harusnya titik 2 dan juga kesalahan lainnya yaitu, maaf ya guys, saya sering typo soalnya.
Dan video ini dibuat one take. Masih saat kita run masih salah. Oh, di nilainya kurang tanda petik. Salah guys. Ayo kita coba run. Oke, kita tunggu. Setelah muncul seperti ini, masukkan nilai angkanya yaitu 52, lalu kita enter. Jika muncul seperti ini, maka klik debug output. Nilainya akan muncul yaitu D. Nilainya berupa angka, outputnya yaitu nilainya D dari angka 52. Ini huruf maksudnya. Oke, kita coba nilai yang lain. Run. Masukkan nilainya yaitu 92, kita enter. Debug output. Nah, nilai hurufnya yaitu A. Output nilai huruf A. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.